Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Cari bilangan asli terbesar kas agar 2 pangkat K membagi 10 pangkat 1002 dikurangi 4 pangkat 501. Jadi yang harus kita lakukan adalah ini harus diubah menjadi 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K dikali sesuatu. Nah, itu pengertian keterbagian ya. Nah, sekarang berarti kita buat begini. 10 pangkat 1002 dikurangi 4 pangkat 501 ini sama dengan 10 itu 2 kali 5 pangkat 1002 ya, dikurangi 4 itu 2 kuadrat pangkat 501. Kemudian sifat bilangan berpangkat, ini kan 2 pangkat 1002 dikali 5 pangkat 1002 kurangi 4 pangkat 1002. Gunakan sifat distributif ya. Ini salah nih, 2 ya. Jadi 2 pangkat 1002, ya ini 5 pangkat 1002 kurangi 1. Nah ini berarti tinggal kita menghitung apakah ini habis dibagi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Itu ya. Caranya kita gunakan pola saja. Supaya bisa dimengerti oleh anak atau siswa SMP. Yang pertama, 2 jelas membagi, saya pakai notasi begini, 5 pangkat 1002 kurangi 1, karena angka satuan 5 pangkat 1002 adalah 5. Angka satuannya ya, sehingga angka satuan 5 pangkat 1002 kurangi 1 adalah 4, karena dikurangi 1. Artinya kalau begitu 5 pangkat 1002 kurangi 1 itu adalah bilangan genap, karena angka satuannya genap. Kalau bilangan genap, maka habis dibagi 2, seperti itu. Nah sekarang ke 2 pangkat 2, apakah ini bisa dibagi dengan 2 pangkat 2? Kita mulai dari sini dulu. 5 pangkat 1 itu kan 4 tambah 1 ya. Jadi dibagi 4 sisanya 1. Kemudian 5 kuadrat itu kan 4 kali, ini 25 ya. 4 kali 6 ditambah 1. Berarti 5 kuadrat dibagi 4 sisanya 1. 5 pangkat 3 ya tinggal dikalikan aja, ini semuanya dengan 5. 4 kali 6 kali 5 ditambah 5 kan. Nah intinya ini tuh adalah kelipatan 4. Tapi 5-nya itu bisa dibuat 4 plus 1. Saya tulis begini dulu. 4 kali 6 kali 5. 5-nya saya tulis 4 plus 1. Nah ini kelipatan 4 kan. Jadi 4 kali suatu bilangan, anggap saja M. 1 gitu ya, tambah 1. Berarti 5 pangkat 3 dibagi 4, sisanya 1. Kalau ini kita lanjutkan, terlihat polanya ya. 5 pangkat 1002, kalau dibagi 4, juga hasilnya, anggaplah M, seperti ini. Artinya kalau begitu, 5 pangkat 1002 kurangi 1, sama dengan 4M. Berarti kalau begitu ini adalah kelipatan dari 4 dan bisa ditulis 4 atau 2 pangkat 2 ya, membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Apakah 2 pangkat 3 bisa membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1 gitu ya. Nah kita lanjutkan. Tapi yang kita mainkan perpangkatan 5-nya saja. Kalau 5 pangkat 1 dibagi 8 kan begini nulisnya ya.
Jadi 5 dibagi 8 sisanya 5. 5 kuadrat 25, 8 kali 3 ditambah 1. Jadi 5 kuadrat dibagi 8 sisanya 1. Itu dibaca, cara membaca ini. Lihat di video sebelumnya. 5 pangkat 3 berarti kan kedua ruas kalikan dengan 5. Sama dengan 8 kali 3 kali 5 ditambah 1 kali 5, 5. Gitu ya. Nah ini kan kelipatan 5 tuh. Maksud saya ini adalah kelipatan 8. Sehingga bisa saya tulis 8 kali M1 ditambah 5. Jadi 5 pangkat 3 dibagi 8 sisanya 5. Kita hitung sekali lagi 5 pangkat 4 dalam rangka mencari pola. Kalikan dengan 5 berarti M1 kali 5 ditambah 5 kali 5, 25 ya. Nah, kan kembali ke sini 25-nya. Sehingga ini ya, 25-nya ini tambah ini. Ini dengan ini kan kelipatan 8. Jadi 8 kali sesuatu ditambah 1. Sudah terlihat tuh polanya? 5, 1, 5, 1 sisanya. Jadi kalau 5 pangkat 1002, 5 pangkat 1002, jadi dari sini polanya kalau pangkatnya 1, 5 pangkatnya gasal atau ganjil dibagi 8 sisanya 5. Kalau pangkatnya genap dibagi 8 sisanya 1. Nah ini pangkatnya genap. Gitu ya. Ini kan sama dengan 8 kali sesuatu tambah 1 ya. Sehingga 5 pangkat 1002 kurangi 1 sama dengan 8M. Ini artinya 2 pangkat 3 atau 8 membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 bisa membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Nah, bagaimana dengan 5 pangkat 4? Kalau tadi 5 pangkat 3 ya. Oh, bukan. Maksud saya 2 pangkat 4. Apakah bisa membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1? Nah, kita lanjutkan lagi perhitungannya. 5 pangkat 1, kalau 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 16 kali 0 tambah 5. Artinya dibagi 16 sisanya 5. 5 kuadrat itu kan 16 dikali 1 ditambah 9. Itu ya. 5 pangkat 3 tinggal kalikan 5 aja. 6 kali 5 ditambah 9 kali 5. Jadi, tapi 9 kali 5 itu 45 kita nyatakan dalam 16. 45 itu kan 16 kali 2 ditambah 13 ya. 13 tambah 36. 13 tambah 36 kan 45. Nah ini kan kelipatan 16 tuh. Atau boleh ditulis 16 dikali 5 tambah 2, 7. Tambah 13. Itu ya. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini kalikan aja dengan 5. 16 kali 7 kali 5 ditambah 13 kali 5. 13 kali 5 itu adalah 65. Ya, berarti ini 16 kali 7 kali 5 ditambah ini 65-nya kan 16 kali 4. Ini 64 ya, tambah 1. Ini kelipatan 16. Jadi 16 pokoknya kali sesuatu gitu ya. Misalnya M1 lah ditambah 1. Nah, kalau 5 pangkat 4 kalikan semuanya dengan 5, berarti 16 kali M1 kali 5, tapi kan dia kelipatan 5 juga. Gitu ya, ditambah 5. Jadi kembali lagi ke sini. Nanti kalau ini 5 pangkat 5. 5 pangkat 6 nanti akan dapat 16 kali suatu bilangan bulat, bilangan asli ditambah 9 dan seterusnya. Sehingga kalau 5 pangkat 1002, nah 1002. Jadi dia berulang setelah 4 kan ya. Berulang setelah 4. Nah ini berarti kalau begitu yang ini sama dengan
16 kali sesuatu ditambah, nah 1000 itu habis dibagi 4. Kalau ini berarti ikut pola yang ini. Tambah 9. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau begitu 5 pangkat 1002 kurangi 1 sama dengan 16M. Ini artinya 16 tidak bisa 16M ditambah, masih ada tambah ya, 8. Ini artinya 16 tidak bisa membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Nah, selesai berarti ya. 16 tidak bisa membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Nah, kalau 16 tidak bisa membagi ini, maka 32 pun tidak bisa. Ya. Oleh karena itu, berarti sampai 2 pangkat 3 saja. Kembali ke persoalan tadi. Ini ya. Kalau ini saya hapus, hasil kotretan tadi. Ini kan sama dengan 2 pangkat 1002. Nah, yang ini tadi habis dibagi 8 kan, dikali sesuatu. Misalnya sesuatunya M lah. Jadi kalau gitu 1000 ini sama dengan 2 pangkat 1005 dikali M. Jadi berapakah yang memenuhi agar ini? Ya 1005. Begitu. Mungkin itu. Bagaimana kalau caranya supaya agak lebih cepat gitu ya. Nah, kita manfaatkan sifat keterbagian. Ingat sebelumnya AM plus B pangkat N mencari ini, sisa ini dibagi A, itu sama saja dengan mencari sisa B pangkat N dibagi A. Ya, lihat di video sebelum ini. Jadi kalau begitu 5 pangkat 1002 kurangi 1, apakah bisa dibagi 2? Ya, lakukan aja begini. Nah, 5 itu kan 2 kali 2 tambah 1 pangkat. Ini pangkat berapa? 1002 ya. Kurangi 1. Nah, mencari sisa ini artinya bilangan ini kalau dibagi 2, sisanya 1 pangkat 1002. Sehingga ini bisa ditulis 2 kali M1 lah ya, ditambah 1. Satunya pangkat 1002 nih. Tapi 1 pangkat 1002 kan sama dengan 1. Kurangi 1. Ini sama dengan 2M1. Berarti habis dibagi 2. Berikutnya, apakah bisa dibagi 4? Nah, 5 itu adalah 4 tambah 1. Nah, sama dengan tadi. 4 kali sesuatu ditambah 1 pangkat 1002. Tapi dikurangi 1. Ya, jadi 4. Nah, begitu. Jadi 4 membagi ini. Atau 2 kuadrat membagi 5 pangkat 1002 kurangi 1. Berikutnya ke 8. 5 pangkat 1002 kurangi 1 sama dengan, nah kalau 5 berarti 5-nya kita buat seperti ini. Ini pangkat 501 kan ya. Kurangi 1. Berarti 25 pangkat 501 kurangi 1. 25 itu 8 kali 3 ditambah 1. Pangkat 501 kurangi 1. Berarti ini kalau dibagi 8, sisanya 1. Nah, ditulis pakai cara seperti itu. Ditambah 1 kurangi 1 sama dengan 8 kali M3. Ini artinya 8 membagi ini. Sekarang 16. Oke. 5 pangkat 1002 kurangi 1 sama dengan, dibuat seperti tadi, 25 pangkat 501 kurangi 1. Ini sama dengan 16 tambah 8 pangkat
Ini ya, kurangi 1. Ini artinya 16 kali sesuatu, misalnya M4, ditambah 8 pangkat 501 kurangi 1. Bukan 8 ya, 9. Nah, berarti kita tinggal berurusan 9 pangkat 501 dibagi 16. Kita nyatakan ini sebagai kelipatan 16. 9 pangkat 501, kalau kuadrat 501 tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti kita bagi dengan 3. Berarti kalau begitu, ini sama dengan 9 pangkat 3. Ya, pangkat 501 bagi 3 itu 167. 9 pangkat 3 itu 729 ya. Itu kelipatan 16. 16 kali sesuatu, silakan dicek ya. 16 kali sesuatu ditambah 9. Nah, jadi kalau begitu, ini jangan pakai K lah. Tapi silakan dicek ya, 729 dibagi 16 itu sisanya berapa, nanti ada hasilnya berapa, sisanya 9. Ini saya tulis aja sebagai M5 lah gitu ya. Kemudian ini berarti menjadi 16 M5 ditambah 9 pangkat ini. Nah, tapi 167 itu adalah bilangan prima. Sehingga kita harus lihat pola ya. Tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tinggal gini aja, 9 pangkat 1 itu sama dengan 16 kali 0 ditambah 9. 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81 ya. 81 itu 16 kali 16 kali berapa supaya 80 ya. 16 kali 5 ya. 16 kali 5 itu 80 ditambah 1. Lanjut. Nah, kalau sudah ketemu 1 enak nih. 9 pangkat 3 itu sama dengan 16 kali 5 kali 9 tambah 9. Artinya 16 kali sesuatu. Nah, apalah misalnya tadi M5 ya ini M6 ditambah 9. Sudah kelihatan polanya 9, 1, 9, nanti 9 pangkat 4. Itu pasti 16 kali sesuatu ditambah 1. Sehingga kalau 19 pangkat 167 itu 16 kali sesuatu ditambah 9 ya. Ingat ya. Ini gasal, ini gasal. Dia ngikuti gasal itu ganjil ya, bilangan ganjil. Berarti kalau begitu saya tuliskan di atas, ini sama dengan 16M4 ditambah 9 pangkat 501-nya kan ini. Ditambah 16M5 ditambah 9 pangkat 167. Oke. Nah, pangkat 167-nya itu tadi sama dengan 16 kali M4 tambah 16 kali M5, 9 pangkat 167-nya itu adalah 16 M7 gitu ya. Ditambah ditambah 9. Ya. Ingat nih, bilangan pangkat ganjil. 9-nya pangkat ganjil itu sisanya 9. Ini semua adalah kelipatan 16. Jadi bisa saya tulis 16 sama dengan ini tuh ya, pakai sifat distributif.
16 kali sesuatu ditambah 9. Nah, ya. Oke, ada yang ketinggalan. Ini kurangi 1. Yang di sini juga sama, kurangi 1, sehingga di sini jadi 8 ya. Ini jadi 8. Artinya kalau gitu, ini dibagi 16, hasilnya M, sisanya 8. Berarti kalau gitu 16 tidak bisa membagi itu 5 pangkat 1002 kurangi 1. Jadi yang bisa membagi ini hanya sampai 2 pangkat 3 tadi. Nah, itu cara yang kedua ya. Tidak tahu mana yang lebih mudah. Nah, sehingga hasilnya ya ini, K-nya 1500. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.